Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yaskur yang di sini akan mewakili kelompok 6 untuk mempresentasikan tentang asuhan perawatan lansia dengan sindroma geriatri, yaitu iatrogenesis dan inanition atau malnutrisi. Untuk yang pertama yaitu iatrogenesis. Next. Nah, untuk definisinya sendiri sebagai terjadinya efek negatif yang disebabkan oleh prosedur medis. Untuk etiologinya berasal dari kesalahan medis, penulisan resep obat, prosedur teknik informasi atau metode yang tidak tepat, interaksi obat, atau efek samping penggunaan obat, atau infeksi nosokomial, atau transfusi darah, atau bisa juga distres emosi yang membahayakan. Next. Untuk manifestasi klinisnya, yaitu kecacatan akut, ada cacat lanjut, perdarahan atau infeksi yang disebabkan oleh biopsi organ, kerusakan jaringan, pendarahan, infeksi, dan lain karena endoskopi, efek samping obat, kematian karena shock, ruptur, perforasi, aneurisma, atau selanjutnya ada hepatitis, dan juga komplikasi anestesi atau pembedahan. Patofisiologinya bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Nah, berikut adalah patofisiologi dari iatrogenesis. Nah, ini untuk WOC-nya, yaitu penyakit iatrogenesis menyebabkan penurunan fungsi kognitif, penurunan fungsi renal dan hepar, dan juga gangguan lingkungan yang menyebabkan masalah keperawatan berupa hipovolemi, nyeri akut, gangguan pertukaran gas, dan juga intoleransi aktivitas. Next. Untuk penata laksanaannya ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Lalu untuk farmakoterapi geriatrik itu merupakan penata laksanaan juga. Untuk pemeriksaan penunjangnya ada X fototorak, EKG, dan juga laboratorium hematologi. Nah, untuk penyakit selanjutnya yaitu inanition atau malnutrisi. Next. Nah, definisinya yaitu gizi buruk adalah suatu keadaan di mana tubuh tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Untuk etiologinya, biasanya yang etiologi untuk malnutrisi pada usia lanjut yaitu selera makan yang rendah, gangguan gigi, disfagia, kurangnya pengetahuan mengenai asupan makanan yang baik, ada juga kesepian karena terpisah di keluarga, kemiskinan juga menentukan status gizi, adanya faktor psikologi seperti depresi, kecemasan, dan demensia. Next. Untuk patofisiologinya sebagai berikut. Lalu untuk manifestasi klinisnya dibagi 3, yaitu ada marasmus, kwashiorkor, dan juga marasmik kwashiorkor atau gabungan dari marasmus dan kwashiorkor. Next. Berikut adalah WOC-nya. Untuk penata laksanaan umumnya, yaitu ada tujuan umum dari pilihan intervensi nutrisi pada orang dewasa. Berikut adalah rekomendasi utama dari pedoman ESPEN untuk pengelolaan malnutrisi dan bukti terkaitnya. Lalu untuk pemeriksaan penunjangnya, yang pertama ada hemoglobin dan hematokrit, lalu ada pemeriksaan transferin, dan selanjutnya ada pemeriksaan serum albumin, dan selanjutnya next ada pemeriksaan keseimbangan nitrogen. Oke, saya Zainab akan melanjutkan presentasi dari Yaskur, yaitu terkait asuhan keperawatan, iatrogenesis, dan juga malnutrisi. Next. Untuk kasusnya, Tuan H, 64 tahun, datang ke rumah sakit dengan ditemani istrinya, yaitu Nyonya Y, seorang guru SD. Tuan H datang ke rumah sakit dengan mengeluh kelelahan, keringat berlebih, lapar berlebih, dan juga sering haus. Nyonya Y juga mengatakan bahwa pasien sering pikun dan sering jatuh. 3 hari yang lalu, pasien juga mengalami jatuh pingsan. Klien juga mengatakan bahwa lebih sering mengantuk, penglihatan kabur, kepala terasa pusing, sering mengalami kesemutan pada area kaki, dan semakin parah pada malam hari. Klien bekerja sebagai petani, dan klien mengatakan bahwa dia cemas jika akan kehilangan pekerjaannya karena penyakitnya ini. Istri Tuan H, yaitu Nyonya Y, menjelaskan pada perawat bahwa nafsu makan Tuan H menurun akibat mual muntah saat makan. Berat badannya menurun, dan saat dilakukan pengkajian didapatkan hasil tinggi badan klien 165 cm, berat badannya 50 kg, dan saat ini 45 kg. Tekanan darahnya 90/70 mmHg, RR-nya 24 kali per menit, suhunya 37,7 derajat Celcius, lalu CRT-nya kurang dari 3 detik, dan saat dilakukan dan saat ditanyai oleh perawat, pasien lebih tidak merespon, gelisah, kontak matanya buruk, tremor, wajahnya pucat, dan juga struktur kulitnya menurun.
bibir kering, serta konjungtivanya ikterik. Untuk pengkajiannya ini, status kesehatan sekarang, keluhan utamanya Tuan H datang ke rumah sakit dengan mengeluh kelelahan, keringat berlebih, lapar yang berlebih, sering haus. Nah, klien Nyonya Y juga mengatakan bahwa pasien sering pikun dan sering jatuh 3 hari yang lalu. Pasien juga mengalami jatuh pingsan. Klien juga mengatakan bahwa lebih sering mengantuk, penglihatan kabur, kepala terasa pusing, sering mengalami kesemutan pada area kaki, dan semakin parah pada malam hari. Lalu untuk status kesehatan dahulu, Tuan H 1 minggu yang lalu datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan kondisinya karena Tuan H didiagnosis diabetes mellitus tipe 2 sejak 5 tahun yang lalu dan sudah mendapat pengobatan. Saat datang ke rumah sakit, pasien dengan kadar gula 400 mg per desiliter dilakukan rawat jalan dan diberikan obat insulin, metformin, meglitide, GLP-1 reseptor agonis, dan juga domperidone. Lalu untuk riwayat kesehatan keluarganya tidak ada. Untuk fungsi fisiologisnya, untuk kondisi umum, menghasilkan masalah keperawatan, defisit nutrisi. Untuk integumen, tidak ada masalah keperawatan. Untuk hematopoietik, menghasilkan masalah keperawatan ketidakstabilan kadar glukosa darah. Lalu untuk kepala, tidak ditemukan masalah keperawatan. Untuk mata, tidak ada masalah keperawatan. Untuk telinga, tidak ada masalah keperawatan. Untuk hidung sinus tidak ada masalah keperawatan, untuk mulut tenggorokan tidak ada masalah keperawatan, untuk leher tidak ada masalah keperawatan, pernapasan tidak ada masalah keperawatan, untuk kardiovaskuler tidak ada masalah keperawatan, untuk gastrointestinal tidak ada masalah keperawatan, untuk perkemihan tidak ada masalah keperawatan, untuk reproduksi tidak ada masalah keperawatan. Lalu untuk muskuloskeletal menghasilkan masalah keperawatan risiko jatuh. Dan untuk persyarafan tidak ada masalah keperawatan. Untuk potensi pertumbuhan psikososial dan spiritualnya, untuk psikososial menghasilkan masalah keperawatan ansietas, dan untuk spiritual menghasilkan masalah keperawatan intoleransi aktivitas. Untuk lingkungannya, kamarnya cukup bersih, tapi cukup mendapatkan cahaya. Untuk kamar mandinya cukup bersih, airnya bersih, lantai tidak licin. Untuk di luar rumah terdapat halaman yang ditumbuhi tanaman. Untuk negatif fungsional konsekuensinya ini, kemampuan ADL-nya tergantung sedang dengan keluarga, lalu aspek kognitifnya Tuan H mengalami gangguan kognitif sedang. Untuk tes keseimbangannya risiko jatuh yang tinggi. Untuk GDS-nya ini iya, untuk status nutrisi malnutrisi, untuk fungsi sosial lansianya ini disfungsi sedang. Dan hasil pemeriksaan diagnostik adalah iatrogenik diabetes mellitus komplikasi hipoglikemi. Nah, untuk pengkajian khususnya ini, untuk kemampuan ADL, klien mendapatkan skor 10, yaitu ketergantungan sedang. Untuk pemeriksaan MMSE ini, klien mendapatkan skor 13, yaitu gangguan kognitif sedang. Untuk tes keseimbangan, klien memiliki rata-rata waktu yaitu 18,5 detik dengan interpretasi hasil risiko tinggi jatuh. Pengkajian GDS-nya ini, pasien menghasilkan skor 8 yaitu depresi. Untuk status nutrisi, pasien mendapatkan skor 2 yaitu mengalami malnutrisi. Untuk fungsi sosial lansianya, pasien mendapatkan skor 6 yaitu disfungsi sedang. Untuk pengkajian kualitas tidur, mendapatkan skor 13 yaitu kualitas tidur klien buruk. Nah, untuk analisis datanya ini, untuk masalah keperawatan ketidakstabilan kadar glukosa darah, untuk defisit nutrisi, untuk masalah keperawatan ansietas, untuk perawatan yang untuk intervensinya, untuk diagnosis ketidakstabilan kadar glukosa darah, kami mengambil intervensi manajemen hiperglikemia, manajemen hipoglikemia. Lalu untuk masalah keperawatan defisit nutrisi, kami mengambil intervensi manajemen nutrisi. Untuk masalah keperawatan ansietas, kami mengambil intervensi terapi relaksasi. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.